Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alifers dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Anin Aulia di channel Alif Aulia Store. Nah, kali ini agenda kita akan cukup berbeda nih. Jadi bukan video unboxing, bukan review, bukan tutorial. Tapi di kesempatan kita kali ini kita akan berbincang-bincang terkait topik kesehatan. Nah, topik yang saya pilih untuk kesempatan kali ini adalah mengenai hiperurisemia. Teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Sebenarnya topik ini cukup terkenal ya, tapi mungkin istilah yang lebih sering teman-teman dengar adalah asam urat. Benar ya? Kalau istilah asam urat teman-teman sudah tidak asing lagi. Semuanya mungkin sudah pernah mendengar setidaknya sekali ya. Nah, jadi topik itu yang akan kita bahas kali ini. Tetapi sebelum itu, teman-teman pasti ingin tahu dong, kenapa sih saya memilih topik asam urat ini? Apa sih pentingnya? Biar seru, biar semangat untuk mempelajari topik ini, saya beri dulu alasannya deh ya. Jadi kalau ditanya kenapa kita sebaiknya mempelajari tentang asam urat, karena asam urat ini bisa merupakan gejala atau tanda seseorang mengidap penyakit tertentu, atau bisa juga karena asam urat inilah terjadi penyakit tertentu. Saya contohkan saja di sini beberapa komplikasi dari asam urat. Itu bisa menjurus ke hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian jantung koroner, gagal ginjal, batu ginjal, dan sindrom X. Padahal ya teman-teman, mungkin kalau kalian tidak asing dengan tekanan darah tinggi, kalian tahu kalau tekanan darah tinggi sendiri itu bisa menyebabkan banyak komplikasi penyakit seperti stroke dan lain-lain. Jadi paham ya sekarang ya, sejauh apa kemungkinan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh asam urat apabila tidak ditangani, tidak diperhatikan, dibiarkan begitu saja gitu ya. Nah, jadi itu alasan kenapa di sini saya memilih topik asam urat. Harapannya dengan memahami kondisi ini secara penuh, seseorang dapat lebih berhati-hati dan berusaha agar bisa mengontrol asam uratnya sehingga tidak terjadi komplikasi-komplikasi penyakit tersebut. Oke, untuk mengawali diskusi kita ini, kita bicarakan terlebih dahulu deh definisi asam urat itu. Hal ini penting ya, karena di Indonesia sendiri istilah asam urat ini bisa merujuk pada tiga pengertian, yaitu uric acid, hiperurisemia, dan GORD. Nah, jadi sebenarnya tiga istilah ini memiliki pengertian yang sangat berbeda, tapi di Indonesia kita menyebutnya sama-sama asam urat. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, kita pelajari dulu tiga artian ini ya. Nah, yang pertama adalah uric acid. Jadi uric acid ini adalah senyawa atau zat yang dihasilkan dari metabolisme akhir purin. Uric acid bukan sesuatu yang tidak normal. Jadi uric acid ini adalah zat yang normal berada di dalam darah. Nah, saat ditemukan misalnya uric acid di dalam darah kita, saat kita cek itu ya, itu bukanlah suatu penyakit teman-teman, asalkan jumlahnya tidak melebihi normal. Nah, tetapi jika kadar atau jumlah uric acid di dalam darah itu melebihi batas normal, nah di situ mulai kita anggap sebagai masalah, dan kondisi berlebihnya uric acid di dalam darah ini kita sebut sebagai hiperurisemia, istilah kedua tadi yang sering disebut sebagai asam urat tadi. Nah, kemudian jika kondisi hiperurisemia ini dibiarkan begitu saja, tidak ditangani, tidak dicoba untuk mengurangi asam uratnya, nah dalam kurun waktu yang lama maka akan terjadi kelebihan uric acid yang
membentuk gumpalan kristal. Gumpalan kristal ini bentuknya tajam ya teman-teman, dan bisa tersangkut atau tertimbun di sendi-sendi kita. Nah, jika dibiarkan lagi semakin lama, akhirnya terjadi timbunan kristal di sendi-sendi kita. Bisa dibayangkan ya, apa jadinya jika kristal-kristal yang tajam itu bertumpuk di satu tempat di sendi kita itu. Maka akan terjadi seperti semacam benjolan, dan akhirnya radang yang sangat menyakitkan di sendi tersebut. Radang di sendi yang diakibatkan oleh hyperurisemia yang berlangsung lama dan menyebabkan timbunan kristal asam urat inilah yang kita sebut sebagai GOAT. Istilah ketiga yang sering juga disebut sebagai asam urat. Oke, dapat ya teman-teman. Paham ya, di sini dari perbedaan tiga istilah tadi ya. Yang pertama, uric acid itu adalah zat yang normal ditemukan di dalam tubuh, bukan merupakan penyakit. Kemudian istilah kedua, hiperurisemia, artinya kondisi berlebihnya uric acid di dalam tubuh. Dan istilah ketiga adalah GOAT, yaitu radang sendi yang diakibatkan oleh penumpukan kristal asam urat di sendi-sendi. Nah, tapi untuk sebagai catatan, bukan berarti semua nyeri sendi itu adalah GOAT ya teman-teman. Jadi nggak semua nyeri sendi itu adalah akibat asam urat. Sering nih jangan sampai nanti sedikit nyeri sendi langsung waduh asam urat ini gitu ya, karena sebenarnya penyakit nyeri sendi akibat asam urat ini hanya sebagian kecil dari semua keluhan nyeri sendi yang dilaporkan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kondisi hyperurisemia itu adalah saat uric acid di dalam darah itu melebihi kadar normalnya. Nah, sebenarnya saat kondisi tubuh kita itu normal, kelebihan uric acid ini akan dibuang oleh tubuh. Jadi tubuh memiliki mekanisme untuk membuang uric acid yang berlebihan itu melalui urin. Tetapi ada penyebab-penyebab tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan kelebihan uric acid yang sudah tidak sanggup lagi dibuang oleh tubuh, dalam hal ini ginjal. Jadi ya tadi terjadilah kondisi hiperurisemia. Sebelum itu dari tadi saya bilang tidak melebihi batas normal, tapi sebenarnya berapa sih batas normal kadar uric acid di dalam darah itu? Nah, untuk wanita, jadi antara wanita dan pria itu jumlah normalnya berbeda. Untuk wanita sendiri itu kisaran 2,4 sampai 6 mg per desiliter. Sedangkan untuk pria itu normalnya 3 sampai 7 mg per desiliter. Untuk wanita sendiri umumnya tetap rendah sampai menopause. Jadi kalau udah menopause itu ada hormon ya, terkaitnya ke hormon, dan itu mulai meninggi itu saat menopause itu untuk wanita. Kemudian selanjutnya, kapan sih asam urat ini menyerang, atau pada siapa sih penyakit ini menyerang? Nah, dengan pola kehidupan yang sehat dan seimbang, sebenarnya hiperurisemia ini biasanya baru terlihat di usia tua, sekitar mungkin usia 60 tahunan. Namun, akibat pengaruh dari pola hidup yang kurang sehat dan pola konsumtif yang kurang sehat, itu tidak menutup kemungkinan seseorang berusia 20 tahunan terkena hiperurisemia. Wah, bahaya ya teman-teman ya. Ternyata usia-usia muda itu juga tidak menutup kemungkinan terkena kondisi hiperurisemia. Jadi yang anak-anak muda yang mendengar tentang asam urat terus aku masih muda, tunggu dulu gitu ya. Kondisi
bagaimana pola kehidupan kita selama ini, pola makan makan kita sekarang ini seperti apa, perlu diwaspadai juga. Jadi kesimpulannya, semua orang harus selalu waspada akan kondisi hiperurisemia, tidak peduli berapapun usia mereka. Jadi sedini mungkin sadar akan kondisi ini semakin baik gitu ya. Tapi bukan berarti saya menyebut waspada tadi bukan berarti kita harus selalu merasa resah, cemas, takut, karena sebenarnya kecemasan sendiri kan juga tidak baik, bisa membawa kerugian penyakit untuk tubuh ya. Nah, waspada yang tepat itu adalah dengan mulai memperhatikan pola makan kita ubah ke pola makan yang sehat dan cek kadar uric acid secara berkala. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke faktor utama yang dapat menyebabkan hiperurisemia. Jadi kalau secara umum aja kita bicarakan, sebenarnya hanya ada dua faktor utama. Yang pertama adalah jumlah uric acid itu yang berlebihan atau pengurangan uric acidnya yang kurang. Kita analogikan aja kalau misalnya tubuh kita ini adalah gudang ya teman-teman, dan uric acid itu adalah produk yang dimasukkan ke gudang kita terus kemudian dikeluarkan lagi gitu ya. Nah, coba teman-teman bayangkan saja kalau kan gudangnya tetap ya, besar gudang, panjang lebar tinggi gudang akan selalu tetap gitu misalnya kan. Tapi tiba-tiba ada pasokan produk yang berlimpah banget. Padahal keluarnya ya segitu-segitu aja gitu loh. Keluarnya tidak tidak ditambah, tentu nanti gudang itu akan penuh gitu ya. Produk masuk terus banyak gitu kan. Tapi keluarnya sedikit gitu. Akhirnya gudang itu penuh. Atau masuknya biasa aja, produk itu dikirim sehari 5 paket gitu kan. Tapi ada masalah di jalur keluar, nggak keluar-keluar gitu kan. Ada sesuatu yang terjadi di pintu keluarnya, akhirnya barang juga menumpuk di gudang tersebut. Masalah akhirnya kan terjadi. Lebih parahnya lagi kalau yang masuk banyak, yang keluar ngadet gitu, nggak ada yang keluar sama sekali. Wah, itu malah ya masalah semakin cepat masalah terjadi gitu ya. Oke, paham ya analoginya tadi ya, yang menyebabkan hiperurisemia, yang menyebabkan kondisi banyaknya uric acid di dalam tubuh kita itu bisa dianalogikan seperti itu. Nah, untuk asam urat sendiri atau hiperurisemia ini bisa dibedakan jadi primer atau sekunder ya. Jadi tipe yang ada dua, tipe primer atau tipe sekunder gitulah ya. Untuk primer sendiri itu adalah ketika penyakit ini itu ditimbul bukan karena pengaruh penyakit lain. Sedangkan untuk sekunder, penyakit asam urat ini disebabkan karena pengaruh penyakit lain. Jadi kalau penyakit tersebut disembuhkan, nah asam urat kita akan berangsur normal kembali. Jadi paham ya bedanya, ada asam urat yang disebabkan penyakit lain, itu artinya dia sekunder, dan ada penyakit asam urat yang tidak disebabkan penyakit lain. Nah, itu disebut primer. Hal ini penting ya teman-teman untuk diketahui karena nanti penanganannya akan berbeda. Kalau misalnya asam urat sekunder, tentu penyakit lainnya itu juga harus ditangani agar asam uratnya berangsur sembuh gitu kan. Kalau misalnya tidak ditangani ya akan terus ada asam uratnya gitu. Oke, selanjutnya ini penyebab sih ya. Sebenarnya banyak macam penyebab dari asam urat ini, bisa dikarenakan genetik ya, atau ketidakseimbangan hormon juga bisa. Tapi di sini yang akan saya bahas lebih lanjut adalah kondisi berlebihannya uric acid akibat konsumsi makanan ya. Karena di sini mungkin yang paling gampang kita kontrol mungkin ya, untuk menghindari kelebihan uric acid di dalam tubuh. Oke, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa purin ya, senyawa purin
yang jadi yang nantinya diproses menjadi asam urat atau uric acid itu umum terdapat di dalam tubuh, tapi bukan hanya tubuh kita. Jadi di tubuh makhluk hidup itu juga banyak umum normal ditemukan, baik itu hewan maupun tumbuhan, dua-duanya memiliki senyawa purin ini. Nah, jadi untuk menghindarinya secara total itu mungkin bisa dikatakan nyaris mustahil ya tadi, karena emang itu adalah zat yang normal ada gitu kan. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah hati-hati memilih makanan. Jadi diusahakan memilih makanan yang rendah purin. Apa sih makanan yang tinggi purin? Nah, di sini sudah ada sedikit ya yang paling tinggi nih yang saya letakkan di sini, yaitu jeroan seperti hati, jantung, otak dari ayam, dari sapi, dari manapun itu ya, pokoknya jeroan itu kadar purinnya sangat tinggi. Jadi kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa dimakan sedikit saja. Kemudian ada daging dan seafood seperti kerang dan ikan tuna. Nah, ini makanan-makanan tinggi purin yang sebisa mungkin dihindari atau dimakan dalam jumlah yang sedikit ya. Kalau yang seneng banget gitu ya, mungkin bisalah dimakan ya, melihat dulu kondisi uric acid di dalam darahnya gimana ya. Kalau pas lagi tinggi ya jangan gitu ya. Kalau misalnya saat rendah mungkin ya boleh lah ya, sedikit aja gitu kan. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan nih setelah kita tahu semuanya? Terus gimana nih untuk mengendalikan kadar asam urat kita atau kadar uric acid kita? Nah, yang paling sederhana ya, yaitu berusaha untuk memodifikasi gaya hidup untuk menjadi lebih sehat dengan cara yang pertama itu bisa menjaga berat badan kita tetap ideal, kemudian menghindari alkohol, menghindari makanan tinggi purin yang contohnya seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian latihan fisik secara teratur. Dan jangan lupa juga untuk menyempatkan diri untuk mengecek kadar uric acid secara berkala. Jadi kalau misalnya ketahuan nih tinggi gitu kan, jadi bisa langsung konsultasi ke dokternya. Ini gimana dok biar kondisi asam urat saya kembali normal gitu ya. Oke, mungkin sedikit saja ya, ini juga sudah cukup lama, jadi saya perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di situ. Nah, ini ada beberapa bacaan kalau teman-teman pengen mencari tahu lebih dalam tentang asam urat ini. Untuk yang research yang pertama dan yang ketiga itu jurnal. Yang kedua itu adalah buku. Jadi bukunya judulnya Awas Bahaya Asam Urat dan Hipertensi. Saya cukup suka buku ini ya karena bahasanya ringan sekali. Biasanya kan untuk bahasa yang membahas masalah-masalah seperti ini tuh bahasa medis ya. Kalau bukan anak kesehatan itu nggak paham. Nah, untuk buku ini saya pikir cukup ringan. Untuk kalangan umum itu cukup cocok untuk dibaca, atau untuk anak-anak medis yang mau membuka kulit dulu lah gitu kan, mau mempelajari basic-basicnya dulu yang gampang dulu dengan bahasa yang gampang, itu bisa banget. Cuman di buku yang saya punya itu cetakan pertama, jadi di situ sayangnya masih banyak typo ya, semacam typo atau kadang-kadang penjelasan yang terpotong, seperti itu sih sayangnya. Cuman untuk pengetahuan basic atau pengetahuan dasarnya saya sangat suka yang dijelaskan di situ, mudah untuk dipahami. Kemudian dia juga memberikan pengetahuan soal gizi ya. Jadi tentang makanan sehat seperti itu juga dimasukkan ke situ. Jadi tidak hanya melulu membahas soal asam uratnya gitu ya. Jadi mungkin bisa dimasukin ke list teman-teman bagi teman-teman yang pengen
tahu lebih dalam tentang asam urat. Atau mungkin teman-teman punya resource yang lain ya, yang bagus, yang lengkap, yang bahasanya ringan, bisa bisa tuh ditulis di kolom komentar untuk sebagai bahan tambahan bacaan saya juga dan mungkin teman-teman yang lain. Oke. Buat teman-teman juga yang punya pertanyaan, yang punya kritikan, yang punya saran atau apapun itu bisa ditulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kalau misalnya pertanyaan bisa saya jawab di kolom komentar langsung atau saya jawab di diskusi kita selanjutnya. Oke? Buat yang mau request materi juga mungkin boleh, nanti bisa saya pertimbangkan apakah saya sanggup untuk membahas materi tersebut. Jadi tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan saya cek nanti ya. Baik, saya akhiri sampai di situ saja. Sampai berjumpa kembali di channel ini, Alif Aulia Store, toko pilihan Anda. Insya Allah menjual, mereview produk-produk, serta menyediakan informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.